Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato pertamanya pasca pelantikan pada 20 Februari 2025 menyoroti berbagai tantangan pembangunan Bali ke depannya, mulai dari alih fungsi lahan, kemacetan, hingga permasalahan sosial dan budaya. Dalam pidatonya di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali pada Selasa 4 Maret 2025, Gubernur Koster mengungkapkan 3 tantangan utama yang dihadapi Bali. Yang pertama yaitu meningkatnya alih fungsi lahan sawah, permasalahan sampah, kerusakan lingkungan, ancaman ketersediaan air bersih, serta kesenjangan ekonomi antara wilayah Serbagita dan luar Serbagita. Yang kedua yaitu kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang masih terbatas, berkurangnya peluang usaha masyarakat lokal, serta meningkatnya permasalahan sosial seperti narkoba dan prostitusi. Bahkan muncul komunitas orang asing yang eksklusif. Dan yang ketiga, meningkatnya penodaan tempat-tempat suci serta terkikisnya keaslian budaya Bali. Untuk mengatasi tantangan ini, Gubernur Koster menegaskan filosofi pembangunan Bali yang berlandaskan ajaran leluhur, yakni menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Konsep ini diwujudkan dalam pembangunan Bali 5 tahun ke depan, dengan 3 tujuan utamanya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, menjadikan Bali sebagai pusat peradaban dunia, serta menerapkan prinsip Trisakti Bung Karno. Sebagai bentuk komitmen, pembangunan Bali akan dilakukan dengan pendekatan pola pembangunan semesta berencana yang mencakup 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola. 15 regulasi prioritas juga akan segera disusun, di antaranya yaitu 1 tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu Satkerti dalam Bali era baru. 2. Pengaturan untuk menjaga kesucian gunung. 3. Rencana detail tata ruang Provinsi Bali dengan kawasan tematik untuk memberikan kepastian hukum bagi investor. 4. Pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif dan sawah serta nomine. 5. Pengaturan perlindungan pantai atau pesisir untuk kepentingan upacara adat sosial dan ekonomi masyarakat lokal. 6. Perlindungan wisatawan di Bali. 7. Penertiban usaha pariwisata. 8. Tata kelola usaha transportasi pariwisata. 9. Pengendalian toko modern berjaringan. 10. Pembentukan BUMD pangan. 11. Pembentukan BUMD air. 12. Pembentukan BUMD energi bersih. 13. Pembentukan BUMD transportasi. 14. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Bali. Dan yang terakhir 15 yaitu pembentukan Badan Ekonomi Kreatif dan Digital. Akan segera dibentuk sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur bersifat prioritas yang berkaitan dengan pengaturan tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti dalam Bali era baru. Pengaturan untuk menjaga kesucian gunung, rencana detail tata ruang Provinsi Bali dengan kawasan tematik untuk memberi kepastian hukum bagi investor, pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif dan sawah, serta nomini. Pengaturan pelindungan pantai pesisir untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Ini dilakukan karena sekarang ini pantai itu semakin sulit dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Karena hotel dan villa yang ada di sekitarnya itu seolah-olah memiliki pantai. Jadi masyarakat itu dilarang untuk memanfaatkan pantai yang ada. Tentu ini tidak baik bagi masa depan Bali. Karena itu kita akan buatkan peraturan untuk melindungi ini. Supaya masyarakat tidak terganggu atau menghadapi masalah untuk melaksanakan upacara adat, sosial, dan ekonomi. Kemarin di Serangan adanya pagar pembatas di laut itu sudah dibuka supaya nelayannya bisa beraktivitas kembali. Karena pengusaha pariwisata di situ kan tidak beli pantai, jadi yang dimiliki kan cuma daratnya doang. Jadi jangan menguasai pantai untuk kepentingan hal yang di luar kewenangannya. Pelindungan wisatawan di Bali, penertiban usaha pariwisata, tata kelola usaha pariwisata, transportasi pariwisata, pengendalian toko modern berjaringan, pembentukan BUMD pangan, BUMD air, BUMD energi bersih, BUMD transportasi, Badan Pengelola Pariwisata Bali, serta Badan Ekonomi Kreatif dan Digital. Pengaturan ini sekaligus akan menjadi instrumen hukum untuk menertibkan kendaraan nomor polisi luar Bali,
pengendara KTP luar Bali, pelaku usaha transportasi wisata, dan perilaku warga negara asing serta wisatawan yang nakal di Bali. Sehubungan dengan itu akan segera dibentuk tim terpadu terdiri dari Pemprov Bali, Polda Bali, dan pihak lainnya untuk melakukan operasi penertiban. Terima kasih Bapak Kapolda telah melakukan penertiban di sejumlah objek wisata. Dan kami dukung sepenuhnya, kami apresiasi dan ke depan akan kami tingkatkan lagi supaya Bali ini semakin tertib. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.